Laut Jawa yang lebih tenang dan ramai jalur pelayarannya juga menyimpan sumber daya alam dan potensi besar. Jika pernah mendengar tentang migrasi hiu tutul di sekitaran Probolinggo adalah salah satu bukti perairan di sekitar kawasan tersebut memiliki habitat biota laut luar biasa. Keberadaan ekosistem laut sangat perlu dijaga, dan kelestariannya juga memberikan dampak bagi kehidupan laut serta masyarakat pesisir. Salah satunya adalah Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Gili Ketapang sebagai pulau di bawah administrasi Kabupaten Probolinggo telah dikenal sebagai kawasan mukim yang padat penduduk. Pulau di sebelah utara Probolinggo ini mempunyai pantai pasir putih yang indah, serta keberadaan wisata air terumbu karang yang menakjubkan. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa kawasan Gili Ketapang juga merupakan wilayah kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya kelautan. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, Gili Ketapang termasuk dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 31, kawasan konservasi perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya. Secara zona, kawasan ini dibagi menjadi 1. Zona inti 2. Zona pemanfaatan subzona pariwisata 3. Zona perikanan berkelanjutan dan 4. Zona lain berupa subzona rehabilitasi. Keseluruhan kawasan dilakukan upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting. Perairan Gili Ketapang berpeluang besar menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan. Melalui kontribusi tenaga ahli dan kerjasama dengan berbagai pihak, pemetaan Taman Konservasi Gili Ketapang telah terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian zona itu berfungsi sesuai dengan manfaat dan peraturan yang telah diputuskan. Zona inti difungsikan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi. Sedangkan zona pemanfaatan ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan. Pada kawasan konservasi Gili Ketapang, zona pemanfaatan terbagi untuk subzona pariwisata dan giat perikanan berkelanjutan. Pemanfaatan ini berfungsi dalam berbagai bidang, antara lain fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Kemudian zona lain, rehabilitasi, merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas, yang pada kawasan ini difungsikan untuk fungsi rehabilitasi ekosistem laut yang ada. Kegiatan monitoring dan pengumpulan data faktual sangatlah perlu dalam langkah-langkah perlindungan wilayah konservasi. Dari pengamatan lapangan, dihasilkan data-data kondisi biota laut Taman Konservasi Gili Ketapang, yaitu zona inti, mencapai kedalaman 12 meter. Saat kedalaman 6 meter, biota laut yang ditemui adalah anemon, clownfish, guppifish, parrotfish, sweep-lip fish, bannerfish, Hypnopora reef, Palicophora reef, bleaching coral, karang meja, Georgian reef, Asidiansania reef, Favits reef, dan karang otak. Zona pemanfaatan subzona pariwisata di bagian ini mencapai kedalaman 2 hingga 4 meter. Biota laut yang ditemukan yaitu Macroinvertebrata, Nudibranchia, damselfish, diadema atau bulu babi, grouperfish, butterfly fish, godfish, sweet-lip fish, cashew fish, rushy fish, lizard fish, Poritas reef, remora fish, botana fish, cardinal fish, anemon, soft coral, parrotfish. Berikutnya, zona pemanfaatan subzona kegiatan perikanan berkelanjutan. Kegiatan budidaya di zona ini mencapai kedalaman 12 meter.
pada kedalaman 2-7 meter, jenis biota lautnya sama seperti di zona pariwisata. Saat kedalaman 8 meter, biota lautnya adalah sponge reef, aquapora reef, grouper fish, moray eel, angelfish, batfish, dan di kedalaman 12 meter hanya ada pasir. Zona selanjutnya adalah bagian rehabilitasi, mencapai kedalaman 10 meter. Di kedalaman 6 meter ditemui lionfish, pari mutiara, jityfish atau giant trevally, Bram's fish, lecannus, screeper, keraputikus, pufferfish, lizardfish, Spanish dancer, dan karang jamur. Tujuan konservasi secara umum untuk melindungi keberadaan sumber daya alam dan sebisa mungkin memberikan manfaat masyarakat sekitar kawasan. Peran serta berbagai pihak sangatlah mutlak diperlukan, sehingga mampu memberikan perlindungan, mengkonservasi, merehabilitasi, dan juga memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologis berkelanjutan. Peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah perlu penguatan. Kemudian, bisa mendorong inisiatif masyarakat mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keseimbangan. Selain itu, mampu meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.